Assalamualaikum Bolo. Selamat datang dan kembali lagi di Tommy Richard Official YouTube channel. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk dapat menjalani hari demi hari dengan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin. Gak kerasa ya, ini kita udah di penghujung bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Dan mungkin di video ini aku juga mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila mana selama ini aku ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan atau bahkan menyakitkan hati buat bolo-bolo semuanya. Semoga di hari yang fitri, di hari yang suci, di hari yang membahagiakan ini, di hari kemenangan ini, bolo-bolo semuanya dapat saling maaf memaafkan. Gitu ya. Oke. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang mapping CDI Rextor Extreme 2 yang PNP sama soket WZ125 yang aku pasang di motor Underbone 116, Underbone 125 sama di Air King Super Pro ini. Nah, sebenarnya pada dasarnya ini base mapnya atau mapping dasarnya itu dari ketiga motor yang aku pakai itu semuanya sama. Cuman nanti pada saat di lapangan itu ada sedikit perubahan dan perbedaannya. Jadi menyesuaikan antara kebutuhan di lapangan. Jadi nggak mesti satu mapping atau satu base map itu bisa diaplikasikan untuk di semua kendaraan. Tapi pada dasarnya atau pada saat startingnya awalnya itu aku pakai satu base map yang sama, cuma nanti aku ubah-ubah sendiri gitu, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan juga disesuaikan dengan kebutuhan setup mesinnya seperti apa gitu. Karena kan konstruksi mesinnya kan dari ketiga motornya kan juga beda, ada yang mesinnya tidur, ada yang mesinnya berdiri, ada yang cc-nya lebih dari 125, ada yang cc-nya 116, ada yang cc-nya 125 juga. Nah kan gitu ya, jadi karena perbedaan konstruksi mesin juga makanya nanti endingnya mapnya juga beda. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas nih mapping CDI Rextor Extreme 2 yang aku pakai di motor Air King Super Pro ini. Karena kemarin juga ada yang minta sih, ada yang minta atau ada yang request untuk nyepilkan mapping CDI-nya seperti apa. Oke, jadi biar untuk sama-sama belajar. Oke, siap. Jadi di video kali ini aku mau menyepilkan itu ya, mapping CDI yang aku pakai di motor Air King Super Pro ini. Nah, dan ini mohon dipahami ya, aku bikin video ini tuh real. Maksudnya tuh nggak aku buat-buat, nggak aku edit-edit yang macem-macem. Jadi bener-bener real. Jadi apa yang kepasang di motornya Jaya Teknik ini, yaitu yang aku pakai setupnya seperti itu. Gitu ya, Bolo. Nah, bagaimana mapping CDI-nya seperti apa? Simak terus videonya. Oke, Bolo. Nah, ini motor Air King Super Pro-nya ini, ya kan? CDI-nya kan aku taruh di bawah jok nih. Nah, itu biar lebih aman. Nggak kena air juga kalau pada saat dipakai balap hujan. Nah, kemudian alat yang digunakan yang pasti, nih, ada laptop dan kabel data. Lah, kabel datanya ini merupakan kabel data bawaannya dari Rextor ya. Jadi kita beli CDI-nya itu sudah ada satu paket gitu. Ada CDI-nya, ada stikernya, kemudian ada kabel datanya ini dan ada CD drive-nya. CD drive-nya itu digunakan untuk kita install aplikasinya di laptop kita gitu. Nah, tuh. Nah, terus gimana mapping CDI-nya? Oke. Sekarang kita cek ya mapping CDI-nya seperti apa. Oke, nah jadi ini udah kepasang ya, Bolo.
Ini soketnya kita pasang di sini. Aduh, gelap sekali ya. Bentar. Nah, ini soketnya dipasang di CDI-nya ya, kabel datanya. Nah, kemudian nanti USB-nya langsung kita pasang di laptop aja. Nih. Setelah itu kita pasang, kita buka aplikasi Rextornya. Nah, seperti ini ya bro tampilan awalnya. Oke bolo, jadi ini tampilan awal dari aplikasi atau software Rextor PCDI Editor yang dipakai untuk mapping CDI Rextornya ya. Nah, setelah itu kita koneksikan dulu antara CDI-nya dengan laptop kita. Kita konekkan. Nah, ini udah ready ya, udah connect. Kemudian kita download dulu mappingnya. Tuh, terus kita klik OK. Jadi aku bikin video ini tuh bener-bener real, maksudnya nggak comot video sana sini, nggak comot videonya orang gitu. Jadi apa yang kepasang, apa yang kepake di motornya Jaya Teknik, yaitu setup yang aku pakai gitu. Kalau nggak yang model terus kita comot-comot video orang tanpa izin gitu, nggak pernah aku punya pikiran kayak gitu. Jadi bener-bener real apa adanya aja gitu. Nggak usah banyak dibuat-buat yang endingnya malah jadi nanti kan nyusahin diri sendiri gitu. Terus apa adanya aja ya kan, apa adanya aja enak kok. Nah, ini mapping kurva mapping dari CDI Rextor Extreme 2 yang aku pasang di motor RE King Super Pro. Kemudian kita download dulu konfigurasinya. Nah, ini udah selesai ya. Lah ini yang harus di apa? Perhatikan ini CDI configuration dari pickup angle dan pulser angle-nya itu khusus untuk di motor bukan di motor sih. Khusus untuk pengapian WZ125 yang pickup panjang itu pickup angle-nya 73, terus pulser angle-nya ini 0 derajat. Nah, ini aku kenapa kok bisa menentukan di 73 derajat dan 0 derajat ini ngukurnya pakai busur. Itulah pada saat dilakukan pengukuran pakai busur itu didapatkan nilai pickup angle-nya 73 derajat, terus pulsar angle-nya 0. Itu. Ya, bolo. Lah ini yang harus diperhatikan ini. Karena beda-beda pengapian juga nanti konfigurasinya beda. Yang dipasang di 5TP Jupiter itu juga beda konfigurasinya. Terus yang dipasang di Satria FU juga beda gitu. Karena apa ya? Karena konstruksi mesinnya juga beda. Terus posisi posisi titik titik TMA-nya pada saat posisi top itu kan magnetnya juga posisi pickup angle-nya kan juga posisinya beda-beda karena posisi letak pulsernya kan juga beda gitu. Jadi makanya ini konfigurasinya juga beda. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian ini gambar grafiknya seperti ini ya bolo. Jadi hampir mirip kayak 4 tak menurutku. Cuman ini lebih rendah. Jadi kalau 4 tak kan biasanya ini lebih tinggi nih. Ini lebih tinggi gitu. Jadi angkanya itu bisa sampai 36 atau 37 derajat gitu. Dari RPM berapa? Sekitar 4000 sampai RPM 10.000 atau bahkan 11.000. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini aku bikinnya tuh nggak cuma satu map ya. Ini basecamp-nya tuh nggak cuma satu map. Jadi ada map 0, map 1, map 2, map 3, map 4, map 5, map 6. Nah, ini map 6 ini juga beda nih.
Kalau yang tadi kan dari map 0 sampai map map 5 itu kan hampir dikatakan mirip ya bentuk gambar grafiknya. Cuman ada perbedaannya tuh jadi apinya lebih tinggi. Jadi yang startingnya awalnya dari 24 di map 0 tadi ini ya 24, terus juga di map 1 naik jadi 25, di map 2 naik jadi 26, terus di map 3 naik jadi 27, di map 4 naik jadi 28. Nah, gitu. Nah, setiap kenaikan 1 derajat ini akan berpengaruh dan berdampak pada mesin. Yang pertama, mesinnya jadi lebih sedikit cepat lebih panas. Yang kemudian juga pada saat peak power motornya tuh lebih teriak gitu. Terus terus yang ini yang di map 6 ini itu aku nyoba. Kemarin aku nyoba. Jadi ini aku nyoba grafik grafik apa? Grafik mapping CDI yang aku aplikasikan pada dasarnya tuh aku bikin kayak gini tuh dasarnya dari mapping CDI Vortex yang pernah aku coba. Jadi kapan lalu tuh gimana ya? Dulu tuh pernah ada yang minjemin aku CDI Vortex. Nah, kemudian CDI-nya kan aku nggak tahu nih mapping CDI-nya seperti apa. Kemudian aku coba, di sana kan ada map 0 sampai map 9 juga. Nah, dari map 0 sampai map 9 itu aku coba semuanya. Aku coba semuanya, kemudian setelah aku selesai coba, ketemu base mapnya di map sekian, katakanlah map 3 lah, katakanlah gitu. Nah, terus aku laporan sama yang minjemin CDI-nya. Kemudian sama yang punya CDI-nya itu dikasih tahu bentuk gambar grafiknya itu seperti apa. Nah, ternyata gambar grafiknya kurang lebih seperti ini. Itulah ini mapping mapping gambar grafik mapping yang seperti ini itu ternyata tidak selalu bisa ya. Maksudnya tidak cocok. Maksudnya nggak semuanya mapping dari CDI Vortex diaplikasikan ke CDI Restore itu langsung cocok. Begitu juga sebaliknya. Jadi tetap ada perbedaan karena juga R&D-nya kan juga beda, terus developernya juga beda, kemudian konstruksinya juga beda, cuman secara fungsionalitasnya sama gitu. Nah, yang baru-baru ini mayoritas kan mekanik-mekanik top Indonesia itu mayoritas sudah pakai CDI Vortex yang warnanya kuning itu loh. Nah, itu karena apa? Karena CDI-nya tuh lebih kuat, maksudnya lebih one-take, lebih awet dan nggak gampang mati gitu. Karena aku juga mendapatkan banyak keluhan. Jadi CDI Restore ini tuh CDI-nya gampang mati. Lalu aku mikir barang elektronik apapun kalau itu kena getaran itu pasti barang elektroniknya nggak mungkin awet. Aku gitu. Nah makanya dicari dan diletakkan di mana posisi yang paling jauh dari getaran biar CDI-nya tuh bisa awet gitu. Gitu Bolo. Nah ini gambar mappingnya seperti ini. Ini yang aku pakai seperti ini. Wes. Piye kurang piye jal. Nah toh. Nah gitu. Kalau kalau Bolo-bolo sekalian ada yang mau ngopi ngopi apa? Ngopi mapping CDI-nya ini nanti langsung DM di Instagramku aja. Itu nanti aku sertakan ya linknya Instagramku apa gitu. Oke, kemudian ini ada limit RPM-nya nih, Jadi limit RPM ini kita bisa tentukan nih, mau di limitnya di RPM berapa. Misalkan ini 13.500, katakanlah kalau misalkan 13.500 kurang tinggi kita tinggal dua kali terus kita rubah aja 13.800 liter. Nah, tinggal gitu aja. Ini dari apa ya? 13.800 gitu. Gitu sih, Bolo. Nah, ntar kalau kita udah selesai mappingnya nih, jangan lupa langsung kita burn. Tuh, kita burn lagi mapping CDI-nya. Tuh, sesuai dengan mapnya nih, mau ditaruh di map berapa aja gitu. Jadi kalau kalau mapping CDI ini nggak serta merta kita kita
kita mapping nih. Nah, selesai mapping, kita pasang di motor kita, terus kita coba, itu nggak serta-merta langsung ketemu enak gitu ya. Kok kayaknya kedengarannya tuh enak banget, jadi sekali pasang langsung enak gitu. Yang aku alami itu nggak gitu sih. Jadi tetap mesti ada perubahannya, walaupun itu sedikit, tapi tetap ada. Jadi harus menyesuaikan juga gitu. Jadi kebutuhan di lapangan seperti apa, terus permintaan mesinnya itu bagaimana, nah itu juga harus sama-sama saling dipahami. Jadi biar nyetingnya juga enak, nyetingnya juga nggak ribet, biar setannya juga lebih cepat ketemu gitu. Kalau aku sih gitu prosesnya. Jadi ya semoga bisa diterima sih. Gitu. Kalau misalkan nanti ada perbedaan dengan setup mesinnya yang punya bola-bola sekalian, ya nggak apa-apa. Kan perbedaan juga tidak mendatangkan kesenjangan toh. Yang penting kan tujuannya sama-sama pengen belajar, sama-sama pengen motornya juga kompetitif, sama-sama pengen berprestasi kan gitu. Tanpa harus menjelekkan dan menjatuhkan orang lain. Menurutku sih gitu ya, itu yang dinamakan pemenang sejati itu seperti itu. Jadi kalau kita punya ilmu tuh yang penting di-share aja gitu. Karena kita berbagi ilmu tuh nggak akan bikin kita miskin gitu. Karena apa ya, prinsipku kalau aku bisa berbagi ilmu itu nanti yang teori lama akan mendatangkan teori baru. Nah, gitu. Dan itu kan juga jadi apa ya? Jadi amal jariah kita kan untuk bekal kita di akhirat nanti juga. Karena itu kan rezeki yang tidak akan pernah putus, karena apa, informasinya kan selalu disampaikan dan itu kan akan terus lestari dan turun temurun seperti itu. Gitu bolo, kurang lebih gitu ya. Ini mohon maaf nih, bukannya mau menggurui bolo-bolo semuanya tuh enggak, bukan mau menggurui, bukan mau sok sok pinter atau sok tahu sih enggak, cuman kita sama-sama sharing aja gitu. Aku punya ilmu apa, dapat pengalamannya seperti apa, nanti aku share gitu. Nah, kalau udah selesai bermapnya ini ada keterangannya ya ini. Ini load map 1 2 3 4 sukses sukses gitu. Lah terus ini map 1 burn proses komplit sukses gitu. Nah, kalau udah sukses ini ada keterangannya di sini. Ini ada jamnya juga. Itu. Kemudian kita burn konfigurasinya juga. Biar enggak kelupaan gitu. Kalau nanti udah selesai, tinggal kita nanti nyoba hasil mappingnya kita seperti apa, sesuai nggak nih sama setup mesin yang kita terapkan di motor kita gitu. Nah, kalau udah beres, udah di burn juga antara mapnya dan konfigurasinya, kemudian kita disconnect dan kita coba. Selamat mencoba bolo. Penasaran kan gimana suara motornya? Oke, tak sepilkan ya bolo.
Nah, jadi gitu ya Bolo. Sepil mapping CDI Rextor Extreme 2 PNP soket 125 WZ 125 yang aku pakai, yang aku terapkan di motor Air-King Super Pro. Nah, ini mappingnya tuh juga dasarnya awalnya tuh sama. Di motor Underbone 116 juga sama, 125 juga sama, di Air-King Super Pro ini juga sama. Nanti pada saat setting di lapangan baru nanti dilakukan perubahan. Ini mintanya mesinnya tuh seperti apa nih, gitu. Jadi nggak apa ya, nggak di masing-masing motor tuh mapping CDI-nya sama, nggak gitu, karena konstruksi mesinnya juga beda, terus setup mesinnya juga beda, jadi kebutuhannya juga beda gitu. Terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke bolo-bolo gemati yang lain juga, biar yang belum tahu jadi tahu, yang belum kenal juga jadi kenal. Terima kasih karena selalu support aku, selalu mendoakan aku, dan selalu gemati kepada aku. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah penuh dengan berkah, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, baik lahir maupun batiniahnya. Gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye. Assalamualaikum. Bolo, kene. Ojo lali subscribe.